Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari program studi S1 Kebidanan Ahli Jenjang Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palopo. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang kesehatan reproduksi remaja untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah promosi kesehatan dan konseling yang diampu oleh Ibu Juliani SST MKM. Dengan daftar anggota berjumlah 3 orang, yaitu Febriani Halapuna, Fatimah Islamia Pertiwi, dan Yurni. Baiklah, pertama-tama, mari kita membahas tentang latar belakang. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 mendefinisikan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan menurut WHO, remaja adalah individu yang sedang mengalami masa peralihan yang secara berangsur-angsur mencapai kematangan seksual, mengalami perubahan jiwa dari jiwa kanak-kanak menjadi dewasa, dan mengalami perubahan keadaan ekonomi dari ketergantungan menjadi relatif mandiri. Baiklah, selanjutnya, remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Batasan usia remaja berbeda-beda sesuai dengan sosial budaya setempat. Menurut Badan PBB untuk Kesehatan Dunia, batasan usia remaja adalah 12-24 tahun. Sedangkan definisi kesehatan reproduksi menurut WHO adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya, atau suatu keadaan di mana manusia dapat menikmati kehidupan seksualnya serta mampu menjalankan fungsi dan proses reproduksinya secara sehat dan aman. Secara umum, terdapat 4 faktor yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi, yaitu yang pertama, faktor sosial ekonomi dan demografi. Faktor ini berhubungan dengan kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan ketidaktahuan mengenai perkembangan seksual dan proses reproduksi, serta lokasi tempat tinggal yang terpencil. Faktor yang kedua yaitu faktor budaya dan lingkungan. Antara lain adalah praktik tradisional yang berdampak buruk terhadap kesehatan reproduksi, keyakinan banyak anak banyak rezeki, dan informasi yang membingungkan anak dan remaja mengenai fungsi dan proses reproduksi. Faktor selanjutnya adalah faktor psikologis. Keretakan orang tua akan memberikan dampak pada kehidupan remaja, yaitu depresi yang disebabkan oleh ketidakseimbangan hormonal. Dan faktor yang terakhir adalah faktor biologis, antara lain cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi, dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah masalah yang terjadi pada remaja saat ini. Walaupun angka kelahiran pada perempuan berusia di bawah 20 tahun menurun, jumlah kelahiran pada remaja meningkat karena pendidikan seksual atau kesehatan reproduksi serta pelayanan yang dibutuhkan. Ancaman HIV/AIDS menyebabkan perilaku seksual dan kesehatan reproduksi remaja muncul ke permukaan. Pengetahuan dan praktik pada tahap remaja akan menjadi dasar perilaku yang sehat pada tahapan selanjutnya dalam kehidupan. Bila pengetahuan mengenai KB dan metode kontrasepsi meningkat pada pasangan usia subur yang sudah menikah, tidak ada bukti yang menyatakan hal serupa terjadi pada populasi remaja. Saat ini, kelompok populasi remaja sangat besar, di mana separuh populasi dunia berusia di bawah 25 tahun dan 29%-nya berusia antara 10-25 tahun. Adapun pelayanan remaja yang direkomendasikan saat ini adalah yang pertama, konseling, informasi, dan pelayanan keluarga berencana atau KB. Yang kedua, pelayanan kehamilan dan persalinan, termasuk pelayanan aborsi yang aman, pelayanan bayi baru lahir atau neonatal. Yang ketiga,
pengobatan infeksi saluran reproduksi atau ISR, dan penyakit menular seksual atau PMS, termasuk pencegahan kemandulan. Yang keempat, konseling dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja atau KRR, dan yang terakhir adalah konseling informasi dan edukasi mengenai kesehatan reproduksi. Selanjutnya, pengetahuan dasar yang sangat perlu diberikan kepada remaja yaitu pengenalan mengenai sistem, proses, dan fungsi alat reproduksi atau aspek tumbuh kembang pada remaja. Menjelaskan kepada remaja perlunya mendewasakan usia kawin serta bagaimana merencanakan kehamilan agar sesuai dengan keinginannya dan pasangannya. Menjelaskan tentang penyakit menular seksual dan HIV/AIDS serta dampaknya terhadap kondisi kesehatan reproduksinya. Kemudian, menjelaskan bagaimana bahaya penggunaan obat-obatan atau narkoba pada kesehatan reproduksinya, serta pengaruh sosial dan media terhadap perilaku seksual. Menjelaskan apa itu kekerasan seksual dan bagaimana cara menghindarinya. Kemudian memberitahukan cara mengembangkan kemampuan berkomunikasi termasuk memperkuat kepercayaan diri agar mampu menangkal hal-hal yang bersifat negatif. Dan yang terakhir adalah menjelaskan tentang hak-hak reproduksi. Remaja saat ini sangat perlu mengetahui kesehatan reproduksi agar memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang berhubungan. Dengan informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksinya. Dari penjelasan materi tentang kesehatan reproduksi remaja, dapat disimpulkan bahwa proses reproduksi merupakan proses melanjutkan keturunan yang menjadi tanggung jawab bersama laki-laki maupun perempuan. Karena itu, baik laki-laki maupun perempuan harus tahu dan mengerti mengenai berbagai aspek kesehatan reproduksi. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.